Shalom anak-anak yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam pembelajaran online pendidikan agama Kristen kelas 6. Dan hari ini kita belajar masuk dalam pembelajaran kelima. Nah, anak-anak, hari ini kebetulan Pak Dimas nggak sendirian. Pak Dimas ditemani oleh Ibu Prati. Halo anak-anak. Dan juga Dela. Nah, kita akan bersama-sama belajar tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Teman-teman, tahukah apa yang dimaksud dengan doa? Doa adalah nafas hidup orang percaya. Berdoa bisa juga diartikan berkomunikasi dengan Tuhan. Wah, tepat sekali Dela. Benar apa yang dikatakan oleh Dela tadi anak-anak. Doa adalah sarana untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan begitu Bu Prati? Betul Pak Dimas Ya. dan Dela. Melalui doa kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita juga bisa mencurahkan isi hati kita. Jadi nggak hanya kita mengucap syukur Bu, tapi kita bisa ngomong isi hati kita. Komunikasi. Ya, kita bisa mencurahkan apa yang dalam hati kita. Juga menyampaikan permohonan kita, doa-doa kita, keinginan kita kepada Tuhan. Nah, permohonan itu tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Nah, permohonan untuk orang lain yang kita sebut doa syafaat, atau permohonan pribadi yang bisa kita sebut juga dengan doa pribadi. Betul sekali Pak Dimas dan juga Dela. Jadi sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu berdoa agar hubungan kita dengan Tuhan tidak putus. Jadi, kapan kita harus berdoa kepada Tuhan? Oke, kapan kita harus berdoa kepada Tuhan? Berdoa kepada Tuhan tidak ada batas waktunya dan tidak ada batas tempatnya Dela. Jadi kapanpun, dimanapun Dela berada dan anak-anak di rumah berada, kita tetap bisa berdoa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Wah, berarti kapanpun dan dimanapun kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan ya? Benar sekali Dela. Dan juga Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berdoa yang benar. Seperti yang tertulis di kitab Matius 6 ayat 9 sampai 13. Dela masih ingat kan? Tahu dong Bu, dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Dela hafal loh doa Bapa kami. Teman-teman hafal tidak doa Bapa kami? Coba sekarang hafalkan doa Bapa kami. Direkam lalu tunjukkan pada ibu bapak guru agama Kristen di sekolah masing-masing ya. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara berdoa yang baik dan benar sesuai dengan yang diajarkan Tuhan Yesus. Ada 3 poin. Yang pertama adalah sapaan. Sapaan kita kepada Tuhan. Di dalam doa Bapa kami, sapaan itu ditunjukkan melalui kalimat Bapa kami yang ada di surga. Sapaan ini menunjukkan betapa dekatnya kita dengan Tuhan, layaknya seorang anak dengan bapaknya. Bapa yang penuh kasih, selalu peduli dengan kebutuhan kita. Oke anak-anak, sekarang yang kedua adalah mengungkapkan kemuliaan kepada Tuhan. Dalam doa Bapa kami ditunjukkan di dalam kalimat, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Anak-anak, kita percaya bahwa Tuhanlah yang memiliki kekudusan. Karena itu Tuhan layak kita sembah, Tuhan layak kita puji, Tuhan layak kita muliakan. Dan yang ketiga adalah menyampaikan keinginan atau permohonan. Di dalam doa Bapa kami, keinginan ini ditunjukkan dengan kalimat, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itulah keinginan. Jadi, melalui doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita doa bukan hanya sekedar meminta apa yang kita inginkan kepada Tuhan,
dalam berdoa ada hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan. Apa itu Pak Dimas? Oke. Nah, anak-anak perhatikan, Dela perhatikan ya. Yang pertama, ketika kita berdoa tidak perlu pamer, tidak boleh pamer. Jadi ketika kita berdoa tidak perlu dengan menggunakan suara keras, berteriak-teriak supaya orang di sekitar kita tahu kalau kita adalah orang saleh dan orang yang rajin berdoa. Itu tidak boleh. Jadi yang pertama kita tidak boleh pamer. Yang kedua, kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Bukan bermaksud memuji diri sendiri, tetapi kita memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga adalah harus bertekun ketika kita berdoa. Bertekun bukan berarti doa yang diucapkan berulang-ulang, tetapi berdoa dalam setiap situasi kehidupan kita. Baik susah maupun senang, kita tetap berdoa. Dalam berdoa, sikap saat berdoa juga bermacam-macam. Berdiri, mengadahkan tangan ke langit, merebahkan diri ke tanah, bersujud, dan lain-lain. Sebenarnya sikap doa tidak harus sama dengan hal itu. Yang terpenting adalah sikap hati kita saat berdoa kepada Tuhan. Tepat sekali Dela, pintar. Kita juga harus tekun berdoa. Awali setiap aktivitas kita dengan berdoa dan menyerahkan apa yang akan kita lakukan kepada Tuhan. Ingat, dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa doa orang benar jika dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Begitu Dela dan anak-anak yang ada di rumah. Jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Doa adalah nafas hidup orang percaya. Tanpa doa, hidup kita akan terasa hampa. Doa adalah komunikasi kepada Tuhan untuk menyampaikan segala isi hati berupa keluh kesah, kebahagiaan, atau keinginan dan harapan. percayalah bahwa Tuhan akan mendengarkan dan menjawab doa yang kita butuhkan, dan kasih sayang Tuhan pasti selalu ada untuk kita semua. Pembelajaran kita sampai di sini saja. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.